Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dari Setiawan dari kelas HKI 2B. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kelompok 4, 5, dan 6. Baiklah, yang pertama kelompok 4 yang berjudul Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. A. Kehujahan sunnah. 1. Nas-nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya, sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara mereka. Nas-nas menunjukkan isyarat menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya pada perkara yang beliau tetapkan. Umat Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sunnah. Mereka menjaganya, menulisnya, dan saling meriwayatkan di antara mereka, sehingga sebagian sunnah tersebut bersifat mutawatir secara lafal dan makna, ataupun secara makna saja. Semua jalur periwayatan tersebut bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. 2. Amal para sahabat. Para sahabat pada masa hidupnya Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Mereka tidak membedakan antara hukum Allah yang diwahyukan di Al-Quran dan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Begitu pula yang mereka lakukan setelah Rasulullah wafat. Mereka melihat kitabullah untuk mencari hukum atas permasalahan di dalamnya. Kalau tidak bertemu, mereka kembali kepada Rasul. 3. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan diciptakan Rasul. Di dalam Al-Quran telah banyak disebutkan nas-nas yang bersifat global yang mengandung perintah dari Allah kepada manusia. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan tata cara dalam melaksanakan perintah tersebut. Contohnya seperti sholat, zakat, haji, puasa, dan lain-lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Dan terdapat pula dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dengan ini, makna ditetapkan sunnah-sunnah yang sahih yang bersangkutan dengan tasyrik menjadi 7 yang wajib diikuti. B. Hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hal yang terkandung di dalamnya. Hukum yang terdapat dalam sunnah adalah menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, atau menjelaskannya, atau menetap hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Imam Syafi'i menjelaskan di dalam kitab yang mana beliau membagi hukum menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas, seperti membayar zakat, sholat, haji, mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak atau tersembunyi, perzinaan, makan bangkai babi, begitu pula pokok-pokok yang halal dan haram. 2. Hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global. Kemudian Rasulullah SAW merincinya melalui sunnah qauliyah atau perkataan, dan amalia perbuatan, seperti rincian waktu sholat, jumlah rakaatnya, dan semua hak yang berkaitan dengannya. Begitu pula kadar dalam berzakat, kapan pengeluarannya, dan jenis-jenis apa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 3. Hukum yang ditetapkan
oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran. C. Mutawatir dan ahad. Yang pertama, mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh Goriyah, perawi lainnya mereka tidak melakukan dusta dimulai dari awal atau akhir sanad. A. Mutawatir labzi, hadis yang memenuhi persyaratan dengan disertai kesepakatan para perawi dalam lafaznya tentang suatu kejadian tertentu. B. Mutawatir maknawi, dikelompokkan perawi yang meriwayatkan kejadian yang mereka temukan dan menemukan inti yang sama. 2. Hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang tidak memenuhi hadis mutawatir. Adapun bagiannya, yang pertama, masyhur, harus memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki mutawatir. Selanjutnya, aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan. Di setiap tingkatan sanad tidak lebih dari 2 orang, walaupun ada yang lebih dari 2. Selanjutnya, gharib, tidak yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja pada seluruh tingkatan sanad. Selanjutnya, D. Sunnah yang qat'i dan zammi. Sunnah yang mutawatir sumbernya pasti di Rasul, karena mutawatir memberikan kepastian akan benarnya suatu kabar. Sedangkan ahad belum pasti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sanadnya tidak kepastian akan benarnya suatu kabar. Kehujahan sunnah yang sahih, baik mutawatir maupun ahad. Sunnah mutawatir dan ahad yang sahih yang memenuhi syarat adalah ketelitian dalam hafalan sanad yang bersambung, selamat dari syad, serta kecacatan. Ia menjadi argumen yang wajib diikuti di dalamnya. Sebagian orang zaman dulu atau sekarang menyangka bahwa Al-Quran dengan syarat yang bermacam-macam saja. Adapun yang muncul dari Rasul SAW hanya dianggap sebagai perilaku beliau. 2. Mereka menyikapi kehujahan hadis ahad dikarenakan mereka tidak mengandung kepastian. 3. Para orientasi beradaptasi bahwasanya sunnah tidak ditulis kecuali setelah meningkatnya perselisihan antara Bani Umayyah dengan Ahlul Bait serta Bani Zubair. Di kala itu, masing-masing pihak memalsukan hadis yang menguatkan pendapat mereka dan menjadi bentahan atas kawan mereka. Baiklah, selanjutnya materi kelompok 5 yang berjudul perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah mengungkapkan sifatnya. A. Hadis-hadis masyhur atau maudhu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak di kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan terhadap hadis-hadis yang sahih yang diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya, mengkategorikan yang dhaif atau palsu. 1. Nas ar-Raya, hadis Al-Hidayah karangan Al-Hafiz Jamaluddin Abu Mahad Abdullah bin Yusuf Al-Zalail Al-Hanafi. Bahkan para ulama menganggapnya sebagai ensiklopedia besar dalam hal tahrij hadis untuk hadis yang berkenaan dengan
hukum. 2. Para ulama yang memberikan perhatian terhadap kitab-kitab hadis dan rijal hadis. Akhir dituliskan kitab-kitab yang berbicara tentang mengenai profil para perawi hadis agar dibedakan antara perawi yang kuat dan yang lemah, serta perawi yang jujur dan dusta dengan sunnah, menjaga sunnah dan tujuannya untuk menjaga sunnah. Di antara karangan yang paling terkenal sebagai berikut. Yang pertama, karangan yang mengenai profil para sahabat. Yang kedua, karangan tentang tingkatan-tingkatan para perawi. Yang ketiga, karangan yang berbicara tentang semua perawi hadis secara umum. Yang keempat, karangan-karangan yang mengenai profil para perawi pada kitab-kitab tertentu. B. Awal pembukuan sunnah zaman Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datang ulama tidak mengenal tulisan. Bukan perkara yang asing lagi bahwa perkataan sahabat mengenai hafalan dalam menjaga hadis, bukan dengan menuliskan dengan lembaran-lembaran, dikarenakan pada waktu itu mereka fokus pada kitab Al-Quran yang mengumpulkan serta menulisnya. Mereka yang khawatir jika hadis dituliskan akan berbaur campur dengan Al-Quran. Ada juga pendapat bahwa larangan menulis hadis-hadis dihapus, dan hadis yang membolehnya larangan tersebut berlaku pada saat muncul kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis dan Al-Quran. Dan di saat itu kekhawatiran tersebut hilang. Maka beliau mengizinkannya. Dapat disimpulkan bahwa di sebagian riwayat bahwa Rasulullah SAW pada akhir hayatnya memberikan izin secara umum untuk menulis hadis setelah beliau aman untuk tidak terjadi percampuran antara hadis dan Al-Quran. C. Ijtihad Rasulullah dan ijtihad para sahabat. Dakwah Rasulullah bersandar pada mentauhidkan Allah dan terlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas wadah kepada Allah. Para ulama telah memberikan mengenai ijtihad. Yang pertama, sebagian mereka berpendapat bahwa beliau tidak diperbolehkan berijtihad dikarenakan beliau mampu mengetahui suatu hukum melalui wahyu. Yang kedua, sementara mayoritas dari mereka berpendapat bahwa boleh-boleh saja beliau berijtihad dan kadangkala beliau benar dan terkadang keliru, dan beliau tidak mungkin menyetujui dan sesuatu yang keliru. Beliau melalui ijtihad dengan bentuk kecintaan dan pengharapan untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah merealisasi hal tersebut untuk beliau. Dengan ini maka pendapat beliau yang berdasarkan pada ijtihad akhirnya menjadi suatu syarat yang diakui oleh Rabb-nya. D. Ciri khas tasyrik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ma'ruf. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhinya dari yang mungkar. Oleh karenanya, dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Syariat memiliki cakupan yang luas, hak tahki yang berkaitan dengan ma'ruf dan mungkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi akidah dan apa saja yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang gaib. 3. Syariat bersifat menyeluruh. Dia tidak dapat dipisahkan. Ia bagaikan pohon di mana akar-akar akidah
batang, muamalah ranting-rantingnya, akhlak daun-daunnya, sedangkan persaudaraan kemuliaan di surga buahnya. Baiklah, selanjutnya materi kelompok 6 yang berjudul ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. A. Urusan ibadah, ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang suci dan fitrah di mata Allah. 1. Nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat sholat diutus Nabi sebagai Rasul. 2. Adapun waktu pelaksanaan sholat telah disebutkan secara global dalam Al-Quran. 3. Dasar penetapan syariat bersuci adalah dari hadas kecil dan besar. 4. Salat Jumat diwajibkan setelah peristiwa Bai'at Aqabah. 5. Penetapan syariat Ka'bah pada tahun pertama Hijriah dan azan. 6. Dua salat tadi disyariatkan pada tahun 2 setelah Hijriah. 7. Pada tahun kedua Hijriah terjadi pengalihan arah kiblat di Baitul Maqdis ke Baitullah. 8. Permukaan syariat puasa adalah setelah hijrah, yaitu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Terakhir, zakat tidak diwajibkan pada tahun kedua Hijriah sebelum diwajibkan zakat harta. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.